masa Yunani kuno adalah suatu zaman yang disebut memberikan landasan yang cukup kuat dalam perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu psikologi. Di zaman ini, timbullah pemikiran-pemikiran para filsuf yang menjelaskan pandangannya terhadap jiwa manusia. Munculnya Socrates, Plato, dan Aristoteles yang bersifat empiris. Dari sini berkembanglah dua perspektif teoritis, yaitu naturalisme dan formalisme. Naturalisme merupakan pandangan bahwa alam semesta dijelaskan dalam kaitannya dengan elemen material dan proses. Sedangkan formalisme adalah pandangan bahwa alam semesta dijelaskan dalam hubungan formal atau matematis. Adapun pemikiran kaum sofis pada masa Yunani kuno, yaitu Socrates. Menurut Socrates, kebajikan adalah pengetahuan. Ia mencoba menemukan esensi objektif dari keberanian, keadilan, pengetahuan, dan kebajikan melalui pemikiran kritis. Bagi Socrates, kebenaran itu merupakan sesuatu yang sifatnya umum dan bisa dibagikan ke semua orang. Dalam mencari kebenaran tersebut, Socrates menggunakan metode dialektika atau bercakap-cakap. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Plato. Menurut Plato, jiwa itu abadi. Pemikiran Plato meliputi masalah-masalah etika, politik, hukum, agama, seni, epistemologi, dan juga psikologi. Plato juga terkenal dengan ajarannya mengenai idea. Idea Plato adalah sesuatu yang objektif, yang berdiri sendiri, permanen, abstrak, dan dapat diketahui. Esensinya juga hampir mirip dengan Socrates. Selanjutnya ada Aristoteles. Aristoteles meyakini bahwa pikiran harus digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Rasionalisme, tapi objek rahasia tersebut merupakan informasi yang diperoleh melalui indera. Jadi, Aristoteles bisa dikatakan seorang penganut rasionalisme sekaligus empirisme. Aristoteles pun berpendapat bahwa jiwa memiliki tingkatan. Yang pertama ada tumbuhan yang berdasarkan pada mereka makhluk yang mandiri. Yang kedua ada hewan yang berdasarkan pada makhluk hidup. Dan yang ketiga ada manusia yang berdasarkan pada makhluk kognitif. Selanjutnya masa Helenistik. Masa Helenistik merupakan masa yang dimana berlangsungnya penaklukan Alexander Agung. Istilah ini ditemukan dengan sejarawan J.G. Droysen. Periode Helenistik dicirikan dengan adanya gelombang baru pada koloni yang didirikan oleh kota pada kerajaan Yunani di Asia dan Afrika. Pada masa ini, muncullah beberapa pemikiran yang sebagiannya anti-filsafat, yaitu sinisme. Sinisme didirikan oleh Antisthenes yang merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada. Situasi dan kondisi saat itu yang dianggap tidak adil dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntutan akan kehidupan. Yang kedua ada Epikureanisme. Epikureanisme didirikan oleh Epikurus. Epikurus terkenal dengan atomisme dan hedonisme. Epikurus meyakini bahwa manusia terbentuk dari atom-atom yang bergerak secara dinamis dan membuat manusia selalu bergerak dan bebas dalam memilih tindakan-tindakannya. Selanjutnya ada Stoicism. Stoicism didirikan oleh Zeno. Munculnya Stoicism merupakan nilai yang paling utama bagi mereka adalah kehidupan yang sesuai dengan alam. Yang dimaksud alam di sini juga termasuk manusia yang menyatu dan akan kembali ke alamnya. Psikologi pada Kekaisaran Romawi lebih tertarik pada teknologi administrasi dan dipengaruhi oleh doktrin gereja yang menguasai kekaisaran. Muncullah sebuah aliran Neoplatoisme yang meneruskan ide-ide Plato. Neoplatoisme menekankan pada aspek mistik dari filsafat Plato dan mengurangi aspek rasionalnya, dan dipengaruhi oleh agama Kristen yang ditetapkan sebagai agama kekaisaran.
Adapun tokoh-tokoh Neoplatonisme pada masa Roma, yaitu Philo, pandangannya tentang relasi jiwa dan raga. Yang kedua ada Plotinus. Menurut Plotinus, segala sesuatu bersifat hierarki. Yang berada pada hierarki tertinggi adalah Tuhan, kemudian spirit yang merupakan citra dari Tuhan, dan yang terakhir adalah jiwa. Selanjutnya ada Saint Augustine. Augustine berkeyakinan bahwa pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui pancaran Tuhan yang terlebih dahulu harus membersihkan diri dari kesenangan duniawi. Tokoh selanjutnya yaitu Galen. Galen merupakan seorang dokter Kekaisaran Romawi yang berusaha keras dalam melakukan penelitian mengenai obat-obatan dengan metode eksperimen. Tujuannya membantu masyarakat dari suatu penyakit. Galen mengembangkan 4 tipe kepribadian berdasarkan cairan dari Hippocrates. Yang pertama adalah darah. Orang yang didominasi oleh darah memiliki kepribadian sanguinis, yaitu dengan karakteristik berani, periang, berinisiatif, antusias, dan optimis. Selanjutnya adalah empedu hitam. Orang yang didominasi dengan cairan empedu hitam memiliki kepribadian melankolis, yaitu dengan karakteristik mudah sedih atau pemurung, analistik, dan perfeksionis. Yang ketiga adalah empedu kuning. Orang yang didominasi dengan empedu kuning ini memiliki kepribadian kolerik, dengan karakteristik visioner, pemimpin, dan mandiri. Dan yang terakhir adalah lendir. Orang yang didominasi oleh lendir ini memiliki kepribadian flegmatis, yaitu dengan karakteristik yang tenang, sabar, dan damai. Masa kegelapan atau Dark Age. Abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi ketika masa kekaisaran hancur dan berakhir pada 1453 Masehi. Pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan tidak ada tempat untuk berkembang. Kematian Galen 130 sampai 200 Masehi. Era kegelapan untuk dunia kedokteran serta perawatan dan riset tentang sikap abnormal. Pada era pertengahan serta Renaissance 400 sampai 1500 Masehi, golongan gereja serta Kristen meluaskan pengaruhnya. Para pemuka agama pada saat itu melakukan upacara untuk menghasilkan pengaruh roh jahat dari badan seseorang, atau yang disebut exorcism. Renaissance bermula di Italia pada tahun 1400-an. Era ini dikira selaku peralihan dari era pertengahan menuju era modern. Pada tahun 1484, Pope Innocent mencari para tukang sihir serta mengumumkan hukuman mati untuk penyihir. Di Perancis pada tahun 1682, Raja Louis menghasilkan dekret tentang pembebasan penyihir. Hingga akhir era pertengahan, seluruh pengidap kendala mental selalu dikira sebagai tukang sihir. Abad Pertengahan. Di awal abad pertengahan, Eropa Barat memasuki masa yang biasa disebut dengan zaman kegelapan. Masa yang lebih didominasi oleh penjelasan dogmatis keagamaan daripada penjelasan ilmiah alamiah. Namun demikian, di saat Eropa Barat sedang mengalami masa kegelapan tersebut, peradaban Islam justru mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada masa itu, yaitu antara abad ke-7 sampai abad ke-14, tradisi keilmuan yang sebelumnya dikembangkan oleh para filsuf Yunani dilanjutkan dan dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Muslim. Para pemikir Muslim tersebut kemudian mencabangkan berbagai macam ilmu. Pada saat itu, nama ilmu psikologi adalah An-Nafs, memiliki cakupan yang luas meliputi psikologi, psikiatri, dan neuroscience. Perkembangan ilmu psikologi tersebut antara lain sudah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa,
sudah ditemukannya sejumlah gangguan jiwa dan teknik psikoterapi yang digunakan untuk menangani pasien dengan gangguan jiwa, antara lain terapi okupasi, musik kognitif, emosi, perilaku, dan free association. Adapun beberapa ilmu pengetahuan yang dikembangkan yaitu fisika, kemudian kimia, filsafat muslim, psikologi atau an-nafs, astronomi, dan kedokteran. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Balkhi, Ibnu Sina, dan yang terakhir adalah Al-Ghazali. Masa Renaissance. Masa Renaissance disebut sebagai masa terlahirnya kembali peradaban-peradaban Romawi dan Yunani kuno. Pada masa tersebut, ilmu-ilmu berkembang dengan sangat pesat. Tidak hanya ilmu, namun pemikiran-pemikiran masyarakat pada itu juga mulai berkembang secara rasional. Zaman Renaissance ditandai dengan munculnya penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Berakhir masa kegelapan bangsa Eropa. Mulai berkembangnya ilmu pengetahuan di berbagai bidang, terutama di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan ilmu filsafat. Selain itu, pada masa Renaissance, faktor humanis juga merupakan salah satu penanda dari masa itu. Aliran-aliran lain yang muncul pada masa Renaissance ada 3, yaitu pertama, rasionalisme. Rasionalisme merupakan paham yang berkembang pada masa Renaissance yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanyalah bisa diperoleh melalui pikiran atau rasio. Tokohnya ialah Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Yang kedua adalah empirisme. Empirisme menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pengalaman. Tokohnya ialah Bacon, Locke, Huber, and Hume. Yang ketiga adalah positivisme. Positivisme merupakan paham yang menganggap bahwa ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak adanya unsur metafisik. Tokoh yang terkenal dengan paham ini adalah Auguste Comte. Terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Pada awalnya, psikologi dianggap tidak mungkin menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri oleh Comte dan Immanuel Kant karena psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi atau non-eksperimen. Sebelum psikologi didirikan sebagai ilmu, ada 3 perspektif yang membuktikan bahwa proses mental ternyata bisa dijelaskan secara empirik dan dapat diukur. Yang pertama ada Helmholtz, dikenal dengan teori konservasi energi dalam bidang fisik, memberikan penjelasan mengenai apa yang disebutkan perspektif indera. Dan yang kedua ada Gustav Wigner, yaitu proses mental bukanlah suatu hal yang dapat diukur, tetapi mengenai perbedaan. Dan yang ketiga ada Wilhelm Wundt, yang dimana dia melakukan penelitian eksperimen tentang kesadaran. Yang pertama ada kesadaran sebagai subjek meter, yang kedua ada persepsi dan apersepsi, dan yang ketiga ada Volcker psikologi. Helmholtz dan Wigner adalah orang pertama yang meyakini psikologi bisa menjadi ilmu yang mandiri. Namun Wilhelm Wundt lah yang disebut secara eksplisit sebagai bapak psikologi karena dialah yang pertama mendirikan laboratorium psikologi, menjadi editor dari jurnal pertama dalam psikologi dan mulai melakukan penelitian eksperimental dalam psikologi. Pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu, terdapat reaksi yang beragam dalam berdirinya psikologi sebagai ilmu yang mandiri. Beberapa tahun kemudian muncul beberapa laboratorium, kursus, dan sekolah yang berhubungan dengan psikologi baik di Eropa maupun di Amerika. Pada saat itu muncullah beberapa tokoh yang pemikirannya berpengaruh terhadap perkembangan psikologi. Yang pertama ada Franz Brentano. Yang paling penting untuk diteliti adalah aktivitas kesadaran seperti melakukan penelitian, mengingat, mengambil kesimpulan, mencintai atau membenci. Psikologi Brentano kemudian dikenal dengan psikologi acting. Dan yang kedua ada Carl Sturm, terkenal dengan kontribusinya pada bahasan mengenai persepsi ruang dan persepsi pendengaran.
dan psikologi musik. Dan yang ketiga ada Oswald Kulpe pada ketertarikannya terhadap psikologi ketika menghadiri kuliah Wood di University of Leipzig. Kulpe mendirikan laboratorium Würzburg, Bonn, dan Munich. Kulpe menggunakan metode eksperimen yang dinamai dengan systematic experimental intervention yang mengerjakan tugas dengan kompleks dan melaporkan proses kognitif yang dijalaninya. Terus yang keempat ada Hermann Ebbinghaus yang dikenal sebagai pionir dalam penelitian mengenai ingatan dan aplikasi psikologi dalam pengetesan aspek psikologi dengan complaint test. Strukturalisme didirikan oleh Edward Clifford Titchener. Titchener lebih fokus pada struktur isi kesadaran, sedangkan Wood fokus pada elemen kesadaran. Pandangan Titchener mengenai subjek matter dan tujuan ilmu psikologi tidak jauh berbeda dengan Wood. Menurutnya, semua subjek matter ilmu pengetahuan itu sama, termasuk ilmu psikologi yaitu pengalaman. Namun pengalaman ini dipahami berbeda-beda oleh setiap ilmu pengetahuan tergantung sudut pandangannya masing-masing. Menurut Titchener, pengalaman yang menjadi subjek matter ilmu psikologi adalah pengalaman sadar, yaitu pengalaman menurut orang yang mengalaminya. Kesadaran menurut Titchener ialah penggabungan atau penjumlahan pengalaman individu pada suatu waktu tertentu. Yang pertama, pikiran. Pikiran ialah penggabungan dari keseluruhan pengalaman yang terkumpul sepanjang hidup. Yang kedua, kesadaran. Kesadaran melibatkan proses mental yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Kesadaran dan pikiran hampir sama, tetapi pikiran lebih mencangkup keseluruhan prosesnya. Ada 3 tahap kesadaran elementer. Yang pertama, sensasi elemen dasar dari persepsi, yaitu seperti suara, bau, citra, atau pengalaman lain yang ditimbulkan dari objek fisik di lingkungannya. Yang kedua, image elemen dari ide, yang diperoleh melalui pengalaman yang tidak terjadi pada saat ini atau ingatan masa lalu. Yang ketiga, afeksi elemen emosi, yang didapatkan melalui pengalaman seperti cinta, benci, ataupun sedih. Fungsionalisme. Fungsionalisme didirikan oleh William James yang lebih fokus pada fungsi kesadaran. Fungsionalisme merupakan salah satu pemikiran yang berpengaruh dan berkembang pada akhir abad ke-19 sampai pada awal abad ke-20. Fungsionalisme juga menekankan bahwa psikologi bersifat pragmatisme, yaitu pemikiran yang bahwa kebenaran dari ide atau gagasan diukur dari konsekuensi praktisnya. Sesuatu yang benar akan berhasil atau bekerja. Karakteristik dari fungsionalisme. Ada 8 karakteristiknya. Yang pertama, fungsionalisme menentang strukturalisme yang terlalu fokus pada struktur kesadaran. Yang kedua, fungsionalisme ingin memahami fungsi dari kesadaran itu sendiri. Yang ketiga, fungsionalisme ingin menjadikan psikologi sebagai ilmu yang praktis dan berguna dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang keempat, fungsionalisme memperluas ruang lingkup penelitian yang juga meneliti binatang, anak, dan abnormalitas. Yang kelima, fungsionalisme memberikan perhatian dan motivasi yang berpengaruh pada proses mental dan perilaku manusia. Yang keenam, fungsionalisme mengakui proses mental dan perilaku merupakan subjek yang legitimat serta introspeksi merupakan salah satu metode untuk memahaminya. Yang ketujuh, fungsionalisme tertarik pada perbedaan individu daripada persamaan individu. Yang terakhir, semua pengaruh fungsionalisme dipengaruhi oleh William James. Gagasan William James. Ada 3 gagasan William James. Yang pertama, akar kesadaran. Yang kedua, self. Yang ketiga, emosi. Fungsionalisme diikuti oleh beberapa pakar, yaitu diantaranya yang pertama, Hugo Mansterberg. Menurut Hugo Mansterberg, keinginan tidak dapat dikendalikan secara sadar, atau keinginan merupakan produk dari aktivitas tubuh sehingga tidak mungkin untuk dikendalikan. Buku karya Hugo Mansterberg ini berjudul Voluntary Action. Yang kedua, Grant Van Stanley-Halt. Grant Van Stanley-Halt merupakan pendiri sekaligus presiden pertama dari American Psychological Association pada tahun 1892. Menurut Halt, evolusi juga berlaku pada aspek psikologis manusia, sehingga untuk memahami seseorang individu, sebaiknya juga memahami sejarah spesies manusia.